kan lem kertas bagian tangan. Bayangkan dan rasakan bahwa benda ini adalah dalamnya adalah lem kertas. Gunakan imajinasi bahwa ini adalah lem kertas. Saya buka tutupnya. Bayangkan dan rasakan bahwa lem kertasnya saya ambil dan saya oleskan ke tangan. Bayangkan dan rasakan lem kertas saya oleskan ke tangan kanan dan tangan kiri. Bayangkan dan rasakan lem kertasnya saya oleskan dan lumuri, dan lem kertasnya mulai bereaksi dan mulai ada sensasi lengketnya. Di hitungan kelima mundur, silahkan rekankan kedua tangan. 5, 4, 3, 2, dan 1. Sekarang rasakan bahwa sekarang lem kertas yang tadi saya teteskan dan oleskan sekarang ada di kedua tangan, dan lem kertasnya sekarang mulai bereaksi. Rasakan lengketnya. Dengarkan kata-kata saya, abaikan suara saya, hanya fokus dengan suara saya dan abaikan suara. Bayangkan dan rasakan lem kertas tadi sekarang mulai bereaksi dan lemnya saya tiup. Dan karena lemnya saya tiup, maka lemnya mulai mengering dan mulai mengeras dan lengket. Rasakan bahwa lem kertas yang saya tiupkan tadi di bagian tangan mulai mengering dan mengeras dan lengket. Dan karena lemnya mengering dan mengeras dan lengket, maka tangan sekarang lengket dan lengket dan lengket dan lengket. Dan lem kertasnya tidak hanya saya letakkan ke bagian tangan, tetapi saya pindahkan ke bagian matamu. Bayangkan dan rasakan sekarang matamu saya kasih lem kertas, dan lem kertasnya masuk meresap ke sela-sela matamu dan memenuhi bawah matamu dan mengeluarkan di bagian matamu dan membuat matamu lengket dan matamu jadi lengket dan lengket. Bayangkan dan rasakan tanganmu lengket dan matamu lengket. Bayangkan dan rasakan tanganmu semakin lengket dan matamu semakin lengket. Karena tanganmu lengket dan matamu lengket, jadi kamu susah buka mata. Karena kamu susah buka mata, kamu susah buka mata dan efeknya mengantuk. Bayangkan dan rasakan sekarang efeknya mengantuk. Di hitungan 5 mundur, saya hitung dari 5 ke angka 1. Setiap kali hitungan maka lemnya semakin lengket di bagian tangan dan semakin lengket di bagian mata. 5, lemnya lengket di bagian tangan dan di bagian mata. 4, lemnya lebih lengket lagi di bagian tangan dan di bagian mata. Dan hitungan 1, sambil mendengarkan jentikan jari, kamu boleh buka mata tapi matamu lengket. Kamu boleh buka tangan tapi tanganmu lengket. 3, susah bagimu untuk buka mata. 2 dan 1, lengket, lengket, dan efeknya membuat matamu sekarang ngantuk. Sekarang ngantuk. Lengket buka mata, ngantuk, ngantuk, ngantuk. Tanganmu kamu buka tapi ngantuk. Tanganmu kamu buka tapi lengket, lengket. Sekarang ngantuk, ngantuk, dan ngantuk, dan ngantuk, dan ngantuk, dan ngantuk, dan ngantuk. Dan sebentar lagi kamu sudah bisa buka mata, tapi nanti ketika kamu buka mata, wajahmu akan ketempelan tangan saya, dan ketika tanganmu ketempelan, kamu tidur yang nyenyak. Oke, di hitungan 3 mundur, buka matamu, dan ketika tangan saya nempel di wajahmu, kamu tidur yang nyenyak dan tidur dengan dan fokus dengan kata tidur dan tidur. 3, 2, 1, 3, 2, dan 1, buka mata dan tidur dan tidur dan tidur dan tidur dan tidur, tidurnya dan tidur yang baik, tidur dan tidur dan tidur dan tidur dan tidur dan tidur dan tidur. Kamu tidur dan tidur dan tidur dan tidur, tidur yang nyenyak dan tidur dan tidur yang lelap dan tidur yang lelap dan tidur yang nyenyak dan tidurlah, tidur dan tidur. Saya hanya fokus dengan suara saya dan abaikan suaranya. Tidur dan tidur dan tidur. Kamu berpikir dan tidur. Kamu mendengar suara dan tidur. Kamu bernafas dan tidur. Kamu berpikir apapun membuat tidurmu lebih nyenyak. Kamu bernafas membuat tidurmu lebih nyenyak. Hembusan sepoi-sepoi angin dari luar rumah membuat tidurmu lebih lelap dan lebih nyenyak. Dan tidur, tidur yang nyenyak dan tidur yang nyenyak dan tidur yang nyenyak dan tidur yang nyenyak dan tidur. Abaikan suara yang lain, fokus dengan suara saya. Kamu hanya mendengarkan suara saya
dan kamu mengabaikan suara yang lain. Kamu hanya dengar suara saya dan kamu abaikan suaranya. Kamu berpikir dan tidur. Kamu bernafas dan tidur. Dan tidur. Dan tidur. Dan tidur. Dan sebentar lagi tanganmu akan saya angkat dan saya jatuhkan. Ketika tanganmu saya angkat dan saya jatuhkan, masuki tidurmu yang paling nyenyak dan paling dalam. 3, 2, dan 1. Masuki tidurmu yang paling lelap dan paling nyenyak. Tidur yang nyenyak dan tidur yang lelap dan tidur yang nyenyak dan tidur yang lelap. Tidur lebih lelap dan tidur lebih nyenyak dan tidur lebih lelap dan tidur lebih nyenyak. Bayangkan dan rasakan bagian tubuhmu satu persatu akan saya sentuh. Bagian tubuhmu yang saya sentuh akan terasa nyaman dan terasa rileks dan membuat tidurmu lebih lelap lagi dan lebih nyenyak. Rasakan bahwa saya sentuh tangan kakimu dan tidurmu lebih lelap. Rasakan bahwa kakimu menyuruh tubuh dan pikiranmu untuk tidur lebih nyenyak dan lelap. Bagian tubuh yang saya sentuh membuat tidurmu lebih lelap dan lebih tidur dan tidur dan tidur. Bagian tubuh yang saya sentuh dan saya ukur membuat tidurmu lebih lelap dan seluruh tubuhmu dari ujung kaki sampai ujung kepala memerintahkan otak dan pikiranmu untuk memasuki tidurmu lebih lelap dan setiap tarikan nafas membuat tidurmu lebih lelap dan setiap tarikan nafas membuat tidurmu lebih lelap dan setiap tarikan nafas membuat tidurmu. Sekarang bayangkan bahwa kamu menuruni sebuah tangga. Bayangkan bahwa kamu ada di tangga ke-10 dan sebentar lagi kamu akan menuruni tangga dari tangga ke-9 ke tangga 1. Setiap kamu menuruni tangga, masuki tidurmu yang lebih nyenyak dan lebih lelap. 10, kamu ada di tangga ke-10. 9, kamu turun ke tangga ke-9. 8, kamu turun ke tangga ke-8. Dan 7, kamu turun ke tangga ke-7. Semakin kamu menuruni tangga, semakin tidurmu lebih lelap dan lebih nyenyak. 6, kamu turun ke tangga ke-6. 5, kamu turun ke tangga 5. Dan tepat di hitungan 1, masuki tidurmu yang paling lelap dan paling nyenyak dan kamu bermimpi dan sambil mendengar kata 1 dan mendengar tepukan tangan dari saya, tidurmu sangat nyenyak dan masuki tidurmu yang paling nyenyak. 4, 3, 2, dan 1 dan tidurnya. Tidurnya. Tidur yang lelap dan tidurnya. Tidur dan bermimpi. Dan kamu bermimpi. Dan kamu bermimpi dan mimpimu sama dengan yang saya katakan. Mimpimu sekarang sama dengan yang saya katakan. Dan kamu hanya mendengarkan suara saya dan abaikan suara yang lain. Bayangkan dan rasakan sekarang di dalam mimpimu, kamu sekarang ada di depan cermin. Di depan cermin. Di dalam mimpimu kamu ada di depan cermin. Di depan cermin kamu udah melihat dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Kamu melihat bahwa pakaian yang kamu pakai sekarang adalah seragam sekolah. Seragam sekolah. Bayangkan dan rasakan baju yang kamu pakai di dalam mimpimu adalah baju sekolah. Warna putih dan celana yang kamu pakai itu adalah celana biru, celana yang biasa kamu pakai ketika sekolah. Dan hari ini adalah dalam mimpimu adalah hari Senin. Hari Senin. Dan kamu sudah memakai pakaian sekolah dan kamu sudah siap untuk sekolah. Dan waktunya masih pukul 6. Dan sekarang sebentar lagi kamu akan mendengarkan sebuah nama. Bila ini adalah namamu, silakan angkat kepala. Sebentar lagi kamu akan mendengarkan sebuah nama. Bila ini adalah namamu, silakan angkat kepala. Esa. Bagus. Esa. Sekarang Esa tidak hanya menjawab dengan angkat kepala, tapi sekarang menjawab dengan mulut. Esa. Oke, Esa sekarang di dalam mimpinya berjalan keluar dari kamar dan di dalam mimpinya Esa sekarang sarapan. Di dalam mimpinya sekarang Esa sarapan. Di situ ibu sudah nyiapin sarapan. Itu ada nasi, ada lauk, ada sayur. Sekarang Esa dalam mimpinya sekarang Esa sarapan. Sarapan minum. Setelah itu kenyang dan karena waktunya masih
belum masuk sekolah karena masih jam 6:04 pagi. Tetapi Esa sudah siap dengan tasnya, sudah isi buku pelajaran dan sudah sarapan. Maka Esa punya waktu untuk ngobrol dengan ibunya dan sebentar lagi Esa sekarang berjalan di dalam mimpinya. Esa sekarang duduk di ruang tamu dan di dalam mimpinya Esa sekarang mengingat-ingat pelajaran sekolah, dan Esa sekarang membuka lagi tasnya, dan Esa sekarang di dalam mimpinya Esa belajar. Esa ngecek ada PR tidak hari ini. Esa sekarang belajar. Di dalam mimpinya Esa sekarang belajar. Alasan bahwa ketika Esa belajar, Esa mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan kesenangan, karena dari belajar itu Esa mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengetahuan. Alasan bahwa ketika Esa belajar, Esa rasanya nyaman sekali. Ketika Esa membaca buku, rasanya semua informasi yang ada di buku itu masuk ke dalam otak, ke dalam hati, ke dalam jiwanya Esa, dan membuat Esa menjadi mengerti makna sebuah ilmu, dan Esa menjadi paham tentang ilmu dan mendapatkan kebijaksanaan dan mendapatkan ilmu dan pengetahuan, dan Esa pun mendapatkan kepuasan tersendiri. Alasan bahwa di dalam mimpinya Esa itu belajar, dan semakin Esa belajar, Esa semakin bahagia, dan Esa mendapatkan ilmu makin banyak, makin membalikkan halaman dari halaman. Esa rasanya mendapatkan ilmu ilmu itu sangat berguna bagi Esa, dan Esa itu mendapatkan sangat kepuasan sendiri. Kepuasan karena otaknya Esa sudah dimasuki, sudah diinput dengan ilmu dari baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, ilmu IPS, ilmu bahasa Inggris, matematika. Semua ilmu yang dipelajari sekarang membuat Esa menjadi nyaman dan bahagia. Rasakan bahwa ilmu sangat penting dan menjadi kebutuhan, dan karena menjadi kebutuhan, Esa sekarang sangat ketagihan yang namanya belajar. Rasakan bahwa Esa sekarang sangat senang sekali namanya belajar. Makin membaca, makin Esa makin bahagia. Dari halaman ke halaman, Esa menjadi sangat bahagia dan mendapatkan kepuasan tersendiri dan mendapatkan kesenangan tersendiri. Dan ketika belajar, ternyata tidak hanya ilmu umum saja yang Esa pelajari, tetapi Esa juga belajar ilmu agama dan mengaji, terutama mengaji Quran. Jadi Esa sekarang itu di dalam mimpinya dan masuk ke dalam hati dan pikiran Esa, bahwa ketika Esa mengaji, rasanya hatinya Esa itu damai, merasakan bahwa Esa merasakan kebahagiaan, kenyamanan, kepuasan batin, dan merasa tenang, dan otak menjadi lebih rileks dan lebih nyaman, dan menjadi kepuasan tersendiri. Dan Esa sangat senang sekali namanya mengaji, baik itu mengaji Quran maupun mengaji ilmu yang lain, mengaji yang lain, ilmu fikih yang lain. Dan Esa sangat menikmati, dan saya kasih kesempatan kepada Esa untuk menikmati setiap waktu belajar. Saya akan memberikan kesempatan kepada Esa untuk menikmati setiap detik dan setiap menit, halaman demi halaman, buku dari buku yang Esa pelajari, dan semua itu membuat Esa sangat nyaman dan sangat bahagia. Dan sekarang Esa menjadi sangat senang dengan yang namanya mengaji dan belajar. Rasakan, dan kesenangan ini sekarang jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan. Sekarang Esa menjadi anak yang hobi belajar, dan Esa menjadi anak yang sangat hobi mengaji dan belajar. Dan itu membuat orang tua Esa, terutama ibu, menjadi sangat bangga dan sangat bahagia melihat Esa sekarang sangat hobi dengan belajar.
dan belajar. Dan setiap mendengarkan nasihat ini membuat Esa menjadi timbul kesadaran yang tinggi bahwa belajar adalah kebutuhan, dan Esa menjadi kebahagiaan, dan ilmu dan ilmu dan ilmu, setiap hari menambah ilmu, dan Esa sangat senang belajar. Dan karena Esa mendapatkan kesenangan, dan maka Esa sekarang jadi anak yang baik dan anak yang hobi belajar. Esa, kamu sekarang hobi belajar kan ya? Kamu sekarang hobi belajar ya? Oke, Esa, anak yang baik, anak yang pintar, anak yang disayang sama ayah dan ibunya. Sebentar lagi Esa akan dapat bercakap-cakap dengan suara ini. Suara ini adalah suara yang akrab di kehidupan sehari-hari Esa, dan faktanya suara ini adalah suara ibu kandung Esa sendiri. Dan sebentar lagi Esa akan mendapatkan nasihat dari ibu Esa, dan setiap nasihat yang diberikan oleh ibunya Esa serap dan masuk ke dalam otak dan masukkan ke dalam hati, dan menjadi fakta bahwa setelah mendapatkan nasihat dari ibunda tercinta, Esa akan terlahir menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang berbakti dan sangat hobi belajar dan mengaji. Dan suara ini adalah suaranya ibu Esa, dan Esa akan mendapatkan nasihat dari ibunya langsung. Dan silahkan dengarkan nasihatnya dan masukkan ke dalam hati dan pikirannya, sehingga dan ubah semua perilaku negatif dan buruknya, dan jadikan ini sebagai motivasi, nasihat yang baik demi masa depan Esa, demi kehidupan Esa ketika dewasa. Dan silahkan dengarkan suara ini dan dengarkan nasihatnya. Doa lima ya. Ngaji sing bener. Halo Mbak. Oh nggih Mbak. Sami-sami. Jangan ngocok kan aku benten apa ganggang. Nggih bentin. Nggih bentin esuk. Sedinten saged sepindah nak mboten ping kalih. Sedintene saged sepindah saged ping kalih. Ngaji yo ngaji konsentrasi ya. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo-monggo. Salah waktu. Nggih, monggo. Engko yo rene nek. Nggih, insyaallah. Injing ini kula nak gadah wektu kula Lah nggih, lho niki sajen kapan kembali. Nggih, Mbak. Niki saya tasih nambani yoga. Nggih. Istirahat. Masuk dulu sangat pamisannya. Oh ngaji Nggih, Mbak. salat dulu. Dan mesti kene niku Tenanan. Matur nuwun nggih. Monggo-monggo. Ngaji tafsir dirangkungi. Ya. Sekolah aja dolan wae. Sekolah konsentrasi belajar. Aja nglawan karo wong tuwa, aja tahan. Taat pada Allah sebenarnya. Diulang-ulang. Nasihat diulang-ulang. Diceluk namine Esa. Ngaji sing bener, salat tepat waktu. Ngaji sing konsentrasi wayah ngaji. Sekolah aja dolan wae. Dolan entuk tapi ngerti wayah balik-balik. Dikon ngopo mama ayo. Gimana? Kesel ya leren istirahat. Aja hobian wae. Salat tepat waktu. Ngaji sih bener. Diwarai konsentrasi, nggak buru-buru, nggak kesusu arah HP-an. Nonton TV, wayah ngaji, sholat, sekolah sih bener, nggak usah dolan. Wayah guru nerangke konsentrasi pelajaran di rumah ke. Sholat sing khusuk, sing tenanan di bocok kabeh harus buru-buru. Koncoan kabeh sing bocah sing rajin sekolah iki. Rajin, sing ranking-ranking ku sing pinter-pinter, sing belajar tenanan ku lho. Kancani. Kancane. Nah, kanca sing ngajak dolan yo dikancani tapi aja dimeloki kabehane. Ya pokok sing sekolah tenanan ku lho ora dikancani tenanan. Ada akrabi ben ora montoran rono rene wae. Ben termotivasi ben semangat sinaune. Sekolah iki bener-bener aja kaya ngaji kuwi bener-bener. Karo anu apa nek bisa?
aja ngerokok, aja belajar ngerokok, aja belajar ngerokok. Aku bener-bener ada nih, nggak ngerokok, aja nyicil ngerokok. Meskipun kancamu kon ngerokok, nggak usah. Enten mulai cakap Bener, nanti ya. nggih Bu nggih saniki kula Esa baru saja Esa mendengarkan nasihat dari sang ibu. Dengarkan baik nasihat tadi, dengarkan semua nasihat tadi, masukkan nasihat tadi ke dalam otak dan ke dalam hati, ke dalam jiwa, dan sekarang nasihat tadi membekas di alam pikiran Esa dan masuk ke dalam otak dan masuk ke dalam jiwa. Dan karena nasihat tadi membekas ke dalam hati dan otak dan jiwa Esa, maka mulai hari ini Esa menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, dan menjadi anak yang rajin dalam belajar dan sekolah. Buku-buku apa kuwi? Agama sing mak kayak gitu. Setumpuk sak buku-buku tambah iman. Demikianlah tadi nasihat yang Ibu Esa sampaikan kepada Esa, dan nasihat tadi pastinya sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi Esa untuk saat ini dan besok dan sampai Esa dewasa, demi kebaikan Esa saat ini dan demi kebaikan Esa di masa yang datang. Dan mulai hari ini Esa berjanji dan untuk merubah semua sifat-sifat negatif dan merubah semua sikap dan kebiasaan negatif menjadi kebiasaan baru. Dan sekarang ini dan setelah ini, mulai bulan Juli 2 Juli 2018, bahwa Esa terlahir menjadi anak yang baik, Esa menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan mulai sekarang dan seterusnya, Esa mempunyai hobi baru, yaitu hobi membaca. Mulai hari ini dan seterusnya, Esa mempunyai kebiasaan baru, yaitu kebiasaan membaca buku. Mulai hari ini dan seterusnya, Esa memiliki kebiasaan gemar membaca Al-Quran. Mulai hari ini dan seterusnya, Esa konsentrasi dalam belajar dan mengaji. Mulai hari ini dan seterusnya, Esa memiliki semangat dalam belajar. Mulai hari ini dan seterusnya, Esa menjadi anak yang penuh motivasi dalam belajar dan sekolah dan mengaji. Sehingga setelah ini, setelah Esa memiliki semua sifat positif dan kebiasaan positif, maka sebuah ketidakmustahilan di masa yang mendatang, Esa adalah Esa yang sukses, Esa yang berhasil, Esa yang berilmu, Esa yang memiliki wawasan luas, Esa yang soleh, dan Esa yang sangat bermanfaat baik bagi diri Esa sendiri maupun bagi keluarga dan tetangga dan masyarakat di desanya. Dan setelah ini, Esa adalah Esa yang luar biasa. Dan semua nasihat yang Esa dengarkan dari tadi, semuanya masuk dan meresap ke jiwa Esa dan merubah seluruh kebiasaan negatif yang Esa lakukan sekarang ini. Dan saya berikan kesempatan kepada Esa untuk mematenkan semua nasihat ini ke dalam hati dan sanubari, sehingga nasihat tadi tidak hanya ngefek sekarang saja, tapi dapat bertahan hingga seterusnya dan selama-lamanya. Dan kebiasaan ini, kebiasaan baik, tidak hanya bertahan setelah ini saja, tetapi kebiasaan baik ini menjadi permanen seterusnya. Seterusnya. Dan Esa, di dalam mimpimu setelah ini,
Esa akan dapat ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap dengan ibu maupun dengan saya, dan Esa akan menjawab dengan sangat jujur dan penuh antusias dan penuh kejujuran, sehingga Ibu Esa mengetahui apa keinginan Esa selama ini. Esa, ini kamu Esa. Esa, coba Ibu bertanya kepada kamu. Esa itu memiliki keinginan apa? Esa itu maunya apa? Esa itu maunya apa? Esa itu maunya apa? Jawab. Esa maunya apa? Esa itu cita-citanya apa? Esa itu cita-citanya jadi apa? Ingin menjadi ahli mekanik? Ingin ahli pintar dandan? Ingin punya bengkel motor sendiri? Ingin mengembangkan kemampuan mekaniknya, dandannya? Ngobrol ngomong dia biasa. Kamu bisa mendeskripsikan, kamu bisa menjelaskan saat itu. Coba kamu sekarang bisa menyusun kata-kata untuk menyampaikan secara detail keinginan kamu. Coba kamu sekarang cerita. Itu sadarnya deh. Ya. Cenderung motor. Kamu sangat hobi dengan motor ya. Kamu sangat termotivasi sama motor ya. Dan kamu ingin ahli di bidang motor, dan motor sangat membuat kamu sangat termotivasi ya. Jadi setelah ini, setelah lulus SMP, kemungkinan bahwa kamu akan STM ya. Ya, STM ya. Tapi kamu tidak hanya harus sekolah STM saja, tapi kamu juga harus rajin belajar ya. Belajar yang rajin, hobi baca ya, ngaji juga ya. Oke, kamu kalau udah rajin belajar, ilmu gampang masuk dan kamu jadi pintar. Kalau kamu udah pintar, kamu ahli, kamu jadi orang tenaga ahli, dan kamu sangat dihargai orang, dan ilmumu sangat bisa dibayar mahal, dan kamu akan dicari orang, dan orang akan mencari kamu. Dan ketika kamu sudah ahli, maka rezeki mengalir, dan kamu tidak ada kesulitan mencari kehidupan setelah kamu dewasa ya. Oke, Esa. Di dalam mimpinya, setelah kamu belajar dan mendapatkan nasihat dari Ibu Esa, sekarang adalah sudah jam 6:30 pagi, dan waktunya Esa untuk berangkat sekolah. Di dalam mimpinya Esa, sekarang Esa ke sekolah, dan sekolah seperti biasa. Di dalam mimpinya Esa sekolah seperti biasa, tapi bedanya Esanya menjadi lebih bersemangat, lebih aktif di kelas, lebih aktif di sekolah, lebih rajin baca buku, lebih konsentrasi mendengarkan pengajaran dari Bapak Ibu guru di sekolah. Dan setelah itu pulang ke rumahnya kembali. Di dalam mimpinya Esa pulang dan sholat zuhur dan makan siang dan tidur siang, dan sudah asar, mandi, sholat asar, dan mengaji seperti biasa, dan akhirnya seperti biasa sampai malam. Setelah maghrib pun Esa kembali belajar, membuka PR-nya, mengerjakan PR-nya, dan belajar apa yang buat besok. Dan setelah itu Esa sholat isya, dan setelah itu Esa mengantuk. Dalam mimpinya Esa mengantuk. Di dalam mimpinya Esa yang sekarang, Esa mengantuk dan Esa tidur. Di dalam mimpinya Esa mengantuk dan tidur malam, dan tidur. Esa tidur, di dalam mimpinya tidur.
tidur malam, dan menjelang pagi Esa pun terbangun, dan sebentar lagi Esa akan terbangun dari